Rani. Terima kasih. Hari ini kita bersama-sama lagi di dalam webinar, yaitu mempraktekkan bahasa kasih. Saya sebetulnya sampai sekarang sangat terberkati dengan kesaksian dan pengalaman-pengalaman Ibu Rani, karena beliau adalah pembina mental di BNN Samarinda. Saya bisa berteori tentang kasih, tetapi Ibu Rani, ya sebetulnya Mbak Rani ya, karena belum menikah. Mbak Rani menunjukkan bagaimana kasih itu terhadap orang-orang yang jatuh bangun dalam pemulihan dari mereka yang jatuh dalam narkoba. Dan itu berulang-ulang, dan bagaimana kasih itu harus bertahan kepada kita sebagai orang yang percaya. Jadi inilah yang menjadi bagian yang terus saya praktekkan dalam kehidupan saya, dan saya senang sekali. Saya harap supaya Bu Rani bisa terus memberkati kami dengan pelayanan, pengalaman, juga teori-teori yang sudah dipelajari. Kali ini tentang mempraktekkan bahasa kasih. Nah, kita melihat dalam penelitian kami di lapangan bahwa masalah-masalah kecil bisa jadi masalah besar dalam keluarga yang akhirnya berakibat kepada broken home, kerusakan, bahkan bisa berakibat kepada perceraian. Itu sebabnya kami berusaha untuk memberikan kita bagaimana kita mencari jalan keluar atau problem solving atas setiap masalah-masalah yang kita alami dalam keluarga. Secara khusus, jadi saya selalu berprinsip bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan sebuah keluarga yang akan ada sampai mati, yang tidak bercerai, tetapi Tuhan menjanjikan sebuah keluarga yang bahagia. Ada keluarga yang mereka mengalami kehancuran, tapi mereka memiliki sukacita. Nah, sukacita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kebahagiaan itu adalah usaha bersama antara suami dan istri, dan bagaimana mereka bisa membangun. Salah satunya adalah bagaimana kita memiliki mempraktekkan bahasa kasih. Karena untuk apa saya menikah? Saya ingin merasakan kebahagiaan dalam keluarga. Saya ingin dicintai. Saya ingin mengalami apa yang dinamakan dengan perasaan kasih dan perasaan mengasihi itu. Nah, dan kita baru tahu di dalam dalam pengetahuan bahwa ternyata bahasa kasih kita itu berbeda-beda. Itu sebabnya kali ini kita akan mempelajari, biarlah melalui apa yang disampaikan oleh Mbak Rani bisa memberkati kita semua. Nah, terima kasih untuk kesediaan dari Mbak Rani di tengah-tengah kesibukannya mau bisa memberikan satu dua kata atau pelajaran-pelajaran yang dapat memberkati, bahkan bukan cuma untuk keluarga kita. Kalau kita berada di pelayanan, kita dapat memberikan pendidikan atau memberikan pengertian kepada orang-orang yang kita layani dan bisa membagikan kepada mereka. Tuhan memberkati. Selamat mengikuti webinar pada siang ini. Ya, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Dike. Semoga sehat selalu, Bu. Ya, saya akan perkenalkan pembicara kita di siang hari ini, pagi menjelang siang. Ya, saudara bisa lihat di layar kita masing-masing, ya, dengan nama Rani Meita Pratiwi Subagiono, MPSI, Psikologi, Samarinda, 15 Mei 1986, tanggal lahir beliau. Beliau adalah Magister Profesional Psikologi, Unikarta Sugiya Pratama, Semarang, maaf kalau salah menyebut. Aktivitas beliau sebagai psikolog klinis di RSJ Atma Husada Mahakam Samarinda. Juga ada dosen di Stikers Dirgahayu, di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Samarinda. Aktif juga di Sekretaris Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Kaltim. Ya,
Mungkin nanti bisa lebih lanjutnya beliau akan memperkenalkan diri. Dan sekali lagi terima kasih sekali Bu Rani sudah bersedia ada di Zoom ini. Dan saya percaya di siang hari ini kita pasti akan mendapatkan hal yang baru lagi yang mungkin kita tidak memahami sebelumnya. Dan waktu layar sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Rani. Mari Bu, selamat menikmati semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Suara saya terdengar ya, Ibu Christina? Shalom, dengar Bu. Ya, oke. Ya, Belum dengar suaranya. terdengar Bapak Ibu suara saya? Terdengar ya Ibu? Belum kedengaran suara beliau. Oke, apakah Bapak Ibu yang lain sudah mendengarkan? Bu Esther, Bu Dika, Masih belum dengar, Bu. sebentar. Mohon maaf Bu Rani belum kedengaran suaranya Bu. Oke, sebentar. Terima kasih kepada Ibu Dike yang selalu mengundang saya ini kayaknya hampir setiap tahun begitu. Terima kasih untuk Ibu Esther juga sudah menghubungi saya beberapa kali. Khususnya untuk terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, terutama untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan belajar sesuatu tentang mempraktekkan bahasa kasih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, saya kemarin sempat bingung mau kasih teori tentang apa, karena saya yakin sekali Bapak Ibu kalau tentang bahasa kasih itu bisa dibaca dimanapun, pasti juga sudah pernah mempraktekkan dimanapun. Di sini lebih kepada saya ingin berbagi sesuatu bagaimana sih menjadi, tadi sudah disampaikan sedikit dengan Ibu Dike, bagaimana menjadi orang yang mengasihi gitu ya. Karena kalau kita paham saja bahasa kasihnya orang itu sangat gampang menurut saya. Tidak perlu ada seminar atau webinar atau pelatihan seperti ini, tapi bagaimana nanti saya lebih fokuskan bagaimana sih kita bisa menjadi pribadi yang bisa memberikan kasih itu. Nanti saya akan lebih banyak mungkin menggunakan bahasa kata-kata cinta, kasih itu kurang lebih sama ya. Bapak Ibu, nanti kita penyamakan persepsi. Di awal saya akan lebih banyak refleksi renungan karena saya yakin sekali semua di sini adalah pelaku kasih, pelaku yang sudah memberikan kasih. Begitu. Jadi perkenalkan, nama saya Rani Meita Pratiwi Subagiono, panggil saja saya Rani. Saya masih muda Bapak Ibu, saya baru 36 tahun. Jadi kesibukan saya sekarang sebelumnya saya 2,5 tahun di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Tadi sudah disinggung sedikit, saya belajar betul di sana bagaimana sih kita menerima seseorang dari latar belakang yang sebenarnya itu menjadi dalam tanda kutip penyakit masyarakat ya, sampah masyarakat. Di situ saya betul-betul belajar bagaimana kita mengasihi orang-orang yang justru dibuang oleh orang lain. Dan sekarang saya bekerja di rumah sakit jiwa, di situ juga adalah belajar untuk memberikan kasih kepada orang-orang yang sama sekali kita mungkin tidak pernah berpikir sekarang. Bayangkan Bapak Ibu punya keluarga ODGJ saja kita sudah malu ya. Tapi di sini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bagaimana sih kita menjadi pribadi yang mengasihi itu. Karena ternyata kalau dipelajari memberi kasih itu nggak gampang. Tapi memahami orang lain itu jauh lebih gampang sebenarnya. Kita tinggal mengetahui bahasa kasihnya orang gitu. Nanti kita belajar sedikit. Tapi ternyata memberikan diri yaitu kasih itu sendiri kepada orang lain itu yang akan kita belajar. Seperti itu ya. Nanti kurang lebih sedikit saja sebenarnya materinya nanti mudah-mudahan akan lebih banyak kita sharing. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan Oke. Oh, sebentar. Oh, oke. Oke. Yang mana ya? Kok sebentar.
Saya agak tantangan kalau webinar online seperti ini ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Oke. Oh, nggak bisa ya. Sebentar. Saya harus seperti oh, kok nggak bisa ya? Oke, saya manual aja deh. Basic aja. Sebentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Suka gemes soalnya kalau online begini. Mana ini saya benar-benar nggak bisa lihat, tapi saya percaya deh saya terdengar. Oke, sebentar. Oke, rencananya saya tadi mau share yang advance, tapi ternyata sudah muncul ya Ibu Kristina dan Bapak Ibu? Bu, sudah. Ya, oke. Saya bicara mengamati bahasa bibir saja. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sekilas, saya nggak banyak kegiatan sebenarnya. Saya lebih suka fokus, tapi nyeper-nyeper begini. Jadi berbagi berkat aja gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bicara diskusi lebih banyak, saya base camp-nya di rumah sakit jiwa, tapi bukan pasien ya Bapak Ibu. Saya psikolognya. Tapi rawat jalan juga gitu. Oke, dan saya akan membawakan bagaimana kita mempraktekkan bahasa kasih ya. Kalau praktek itu kayaknya belajar, ada teorinya sedikit banget nanti. Lebih banyak nanti akan saya bagikan bagaimana sih pengalaman, karena saya ini praktisi murni Bapak Ibu. Jadi kalau soal-soal teori kayaknya saya akan kalah banyak deh dengan Budike dan teman-teman yang lain ada di sini. Saya berbicara sebagai seorang praktisi dan lebih banyak nanti pengalaman hidup. Saya tipe yang suka merenungkan segala sesuatu, kemudian saya kemas menjadi sesuatu yang bisa saya bagikan, intinya seperti itu. Jadi storyteller juga lah kalau Rani ini. Oke, nah Bapak Ibu, saya ini nanti bisa tolong bantu untuk kita interaktif karena saya tidak bisa mendengar. Maksudnya mendengar secara online, nanti kita banyak partisipasi Bapak Ibu di chat room ya. Saya mau sedikit bertanya. Sebelum kita memulai semuanya, menurut Bapak Ibu apa sih cinta itu? Gitu ya, boleh ditulis di kolom chat. Karena saya nggak bisa dengar nih, mungkin Bapak Ibu juga malu untuk online, untuk unmute. Kalau menurut Bapak Ibu, cinta itu apa sih? Ya, oh sorry. Cinta itu apa sih? Kalau menurut Bapak Ibu? Cinta, oke. Saya harusnya bisa baca. Oh, Bu Kristina berkorban. Oh ya, cinta itu berkorban ya, Ibu. Budike, cinta itu adalah sesuatu yang dirasakan membuat bahagia. Asik. Ini ngomongin cinta, saya ngomong-ngomong pakai baju pink loh. Ada lagi, Bapak Ibu, cinta itu apa sih? Nih, anak-anak muda nih pasti geli nih dengar ini. Cinta. Oh. Pak Frans, Adrian, cinta itu mengasihi baik fisik maupun rohani. Waduh Pak, adem banget nih. Webinar kita selesai nih dengan kata-kata penutup dari Pak Frans. Ada lagi Bapak Ibu, apa sih cinta itu? Atau ada apa sih dengan cinta? Boleh ya interaktif Bapak Ibu, cinta. Kasih juga boleh. Atau cinta itu kamu, ya gitu ya. Oke, ada lagi? Ini dari 1439 audiens ya, sudah ada 3000 nih. Oke, nah ini psikiater kebanggaan kita ya, Ibu Mariati. Apa kabar Ibu? Mengasihi sehingga selalu ingin berikan yang terbaik. Wah itu saya banget.
Oke, nanti sambil jalan ya, cinta itu apa sih? Baik. Ini yang saya coba rangkum. Oke, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu suka sekali, sayang bener deh, semsem gitu ya, atau mengasihi sekali, terpikat kalau hubungannya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ingin sekali, berharap banget, ada rasa rindu, tapi cinta itu juga bermuatan susah hati, khawatir. Kalau sekarang tuh galau gitu ya, bahkan ada sekarang istilah anak-anak zaman now itu bucin, budak cinta, udah ngerti lagi deh itu artinya apa. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya juga menemukan kalau di kamus lengkap bahas psikologi, itu cinta itu suatu perasaan kuat penuh kasih sayang atau kecintaan terhadap seseorang. Biasanya disertai satu komponen seksual. Seksual itu tidak terbatas pada hubungan begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada gender di situ, ada intimasi, ada romantisme. Cinta itu juga satu sentimen dengan sifat karakteristik dominan, suatu perasaan kuat penuh kasih sayang ditunjukkan oleh kecintaan seseorang. Bisa terhadap tanah air. Wah, saya cinta tanah air gitu ya. Ada juga naluri erotis, cari kepuasan atau pemuasan pada satu objek. Kemudian menurut Watson, ketakutan dan kemurkaan salah satu dari ketiga emosi primer atau emosi yang melekat menjadi sifat asli. Dan ada pengertian juga satu kualitas spiritual dan mistik yang mempersatukan individu dengan Tuhan. Nah, ini nanti kaitannya sama kalau Bapak Ibu pernah baca tentang transpersonal begitu ya, hubungan kita tidak lagi dengan sesama atau diri kita sendiri, tapi sudah vertikal begitu ya, individu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini nanti kaitannya sama spiritualitas, religiusitas, dan segala macam berkaitan dengan itu. Kemudian ada pengertian lain, sebuah emosi yang kuat dan positif, ada keterlibatan kasih sayang dan keinginan untuk bersama atau menolong orang lain. Kemudian menurut Dario tahun 2003, emosi yang bersifat positif yang memiliki pengaruh positif juga. Dan ada pengertian kebutuhan yang penting bagi manusia sehingga jika nggak ada cinta, maka perkembangan kemampuan manusia akan terhambat, Bapak Ibu. Jadi benar kalau istilahnya sekarang mungkin kita sangat-sangat menghidupi cinta karena begitu nggak ada cinta, wah bisa chaos, bisa hancur, bisa terjadi perang seperti itu ya kalau kita nggak punya cinta. Maka hadirkanlah cinta. Nah, ini boleh deh interaktif lagi ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, mana sih istilah yang benar? Nah, ini sering ya, saya masih persamaan persepsi dulu deh, biar kita nggak terlalu tegang-tegang banget gitu ya. Menurut Bapak Ibu, mana sih yang benar? Cinta lawannya benci, atau cinta lawannya nggak peduli nih? Ayo, kan biasanya aku benci sama kamu, berarti aku nggak cinta. Ini seru nih, bahkan dalam keluarga ya, kita tidak hanya cinta dengan pasangan, cinta terhadap anak, cinta terhadap mungkin teman dekat, tapi kadang kita tuh suka nggak sadar gitu. Kata-kata ini terucap banget, bahkan dalam keluarga. Gitu. Silakan Bapak Ibu, saya sambil mantau. Oke, menurut Bapak Ibu, boleh ditulis ya di kolom chat. Oh, Ibu Mariati cinta lawannya tidak peduli. Oke, Pak Frans cinta lawan benci. Ada lagi ya, benci-benci tapi rindu. Ya kayak judul lagu ya. Oke, Bu Dika secara praktis cinta lawannya tidak peduli. Oke, ya ada rekan sejawat saya, Mbak Yeni, ya cinta versus benci ya Mbak. Nanti boleh sharing-sharing. Cinta lawannya benci. Bu Kristina ada cinta tidak peduli. Nah ini beda-beda tipis ya Bapak Ibu. Cinta tidak peduli. Ini sepertinya kalau dari jawabannya pengalaman pribadi ya. Yeah. Oke. Oke, kalau di keluarga cinta versus tidak peduli. Asik. Mbak Yeni nanti curhat ya, banyak ya. Oh benci. Dokter Mariati benar-benar cinta, asik. Benar Bu. Oke, saya akan jelaskan karena ini perenungan saya juga dan ada beberapa teori bahwa ternyata, nah perbedaannya kalau cinta
sama benci dulu deh. Itu ya, semoga enggak. Ya. Kalau cinta benci dari sisi pikiran kita, kalau cinta tuh pasti pikirannya positif deh. Rasa kangen, ingin ketemu, ingin selalu sama-sama, berpikir tentang masa depan. Ini berlaku untuk kita dengan keluarga juga ya. Jadi ingin selalu bersama dengan orang tua, dengan anak, nggak pengen anak sekolah jauh-jauh gitu ya. Tapi bedanya sama benci, itu ada pikiran negatif, ingin pergi, ingin menjauh, bahkan melupakan. Ada juga istilahnya mungkin balas dendam ya, ada rencana-rencana buruk yang kita pengen lakukan terhadap orang itu, atau terhadap relasi yang kita jalan. Kemudian cinta itu perasaannya positif. Nah, sudah pasti tuh, senang, ceria, damai, tenang, nyaman. Oh, pokoknya sukacita banget deh. Bedanya kalau benci, pikirannya jadi negatif. Marah, sedih, kecewa, putus asa, takut, bahkan jijik ya, kesel juga. Jadi pikirannya itu sudah negatif. Oh sorry, ini perasaan negatif maksudnya ya. Kemudian kalau bedanya cinta dan benci itu pada perilaku juga. Ketika kita mencintai seseorang, mencintai keluarga kita, perilaku kita jadi peduli. Memberi, menerima, take and give, ada tindakan yang tulus, kita mau berjuang, kita mengusahakan sesuatu buat orang yang kita kasihi. Tapi bedanya ketika benci, perilakunya jadi menjauh, marah, balas dendam, menyakiti, kekerasan, bahkan verbal dan fisik, mengutuk, dan sebagainya. Jadi kalau marah di sini Bapak Ibu bisa menjadi suatu emosi, bisa menjadi suatu perilaku. Emosi marah itu wajar Bapak Ibu, tetapi ketika menjadi perilaku marah, sampai balas dendam bahkan destruktif, itu yang menjadi suatu masalah ya. Jadi Bapak Ibu sedikit belajar bahwa emosi marah itu wajar. Kita punya emosi marah, seperti kita punya emosi sedih, emosi bahagia. Tapi ketika marah menjadi suatu perilaku, itu yang mesti diwaspadai. Ini perbedaan antara cinta dan benci. Nah, persamaannya, ternyata cinta dan benci itu kita masih memikirkan orang yang kita kasihi atau benci. Jadi secara nggak sadar, orang yang kita cintai atau kita benci itu dominan ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi ini suatu perasaan yang sebenarnya kuat dua-duanya. Dan itu sulit lepas dan mengisi kehidupan kita. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita masih ada perasaan benci sama seseorang, karena sebenarnya kita masih pikirin orang itu. Kita masih punya hati kepada orang itu untuk memberikan satu perasaan. Sama seperti kita mencintai seseorang, kita membenci seseorang, berarti kan orang itu masih ada dalam kehidupan kita. Saya tulis di sini poin paling akhir adalah ternyata orang itu masih mengisi kehidupan kita, baik kita memberikan rasa cinta dan benci. Tapi kalau sudah tidak peduli, berarti semuanya tidak ada, yaitu keberadaan orangnya, kita nggak mikir, kita nggak punya perasaan, kita ya udah deh orang itu nggak ada, tujuan kepada yang dituju juga nggak ada. Peran sama orang itu juga nggak ada. Jadi kalau menurut saya kita masih dalam arti bersyukur bahwa kita masih memikirkan orang itu walaupun kita ada perasaan benci. Karena kita masih memiliki rasa, kita masih menyediakan waktu untuk dalam tanda kutip membenci orang. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadi orang yang hancur juga dengan perasaan benci itu. Tapi kalau ini Bapak Ibu, ketika kita mencintai, orang itu masih ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah tidak peduli, benar-benar tidak ada, benar-benar hilang. Dan kemarin saya ngobrol sama teman saya yang rekan sejawat juga yang psikolog. Ketika kita tidak peduli sama seseorang, itu ibaratnya dikali 0, Bapak Ibu. Jadi apapun yang orang itu lakukan, kita kalikan 0. Semua angka kalau dikali 0 jadi 0 juga ya. Udah nggak ada. Nah, jadi mau orang itu makan sama kita, orang itu tinggal di rumah yang sama, orang itu ngasih sesuatu sama kita, orang itu memperhatikan kita, kita anggap tidak ada. Itu kan justru lebih masalah dibanding misalnya kita masih makan bareng sama keluarga kita masih jalan-jalan, tapi kita merasa kayaknya kesel gitu ya. Berarti kan kita punya hati. Masih kita memberikan ruang dalam diri kita untuk orang itu ada dalam pikirannya. Tapi kalau sudah nggak peduli Bapak Ibu, ini yang menjadi satu masalah. Makanya perlu refleksi bersama bahwa jangan-jangan selama ini cinta saya nggak tumbuh
Cinta saya nggak tertransfer kepada anggota keluarga saya karena ketidakpedulian. Gimana mau masuk kalau pintunya ditutup, Bapak Ibu? Kalau cinta dan benci itu pintunya masih kebuka. Tapi kalau tidak peduli, udah nggak ada lagi deh semuanya. Ini Bapak Ibu boleh nanti kita sambil sharing ya. Ini berdasarkan pengalaman saya belajar, saya banyak bertemu dengan orang-orang bahwa sebenarnya yang paling menghancurkan diri adalah ketika kita sudah tidak peduli dan tidak dipedulikan. Jadi masih syukur ketika misalnya anak Bapak Ibu atau pasangan begitu ya masih ada rasa-rasa kesel, bete, itu tuh tenang aja, berarti masih punya hati gitu. Tapi kalau udah nggak peduli, udah kita dianggap nol Bapak Ibu. Jadi rumus kali nol gitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan sedikit sharing bentuk-bentuk ungkapan cinta kita dalam keluarga ini banyak sekali. Saya hanya memberikan mungkin beberapa persen aja ya. Ketika kita memberikan ungkapan cinta itu, salah satunya adalah kasih pujian, kado, ucapan selamat, begitu ya. Kita peluk, kita cium anggota keluarga, mengusap kepala, membelai dan sebagainya, mungkin gandengan tangan juga. Kemudian merayakan hari spesial, misalnya ulang tahun, kelulusan anak sekolah, kan ini lagi banyak banget ya Bapak Ibu ya. Merayakan dengan jalan-jalan, makan bersama juga. Atau misalnya kalau lagi ya, hubungan jarak jauh, telepon, video call, Zoom, dan sebagainya. Bahkan ada bentuk cinta yang mendoakan. Nah, ini katanya mencintai diam-diam yang paling besar sebenarnya ketika kita mendoakan, apalagi kita masih mendoakan orang yang menyakiti itu. Nah, itu tuh wow, itu sudah tahap mencintai yang paling menurut saya paling keren. Iya loh, masih bisa mendoakan dan memberkati orang yang menyakiti itu kayaknya. Itu saya juga belajar banget. Kemudian mendukung juga bentuk cinta ya Bapak Ibu dan sebagainya. Sangat banyak sekali bentuk-bentuknya. Ini masih secara umum, masih secara global begitu. Nanti sampai akhirnya, nah ini Bapak Ibu pasti pernah baca juga deh. Ini love language yang sangat-sangat familiar dan banyak dipakai oleh orang-orang untuk secara teori gitu ya, bagaimana mengungkapkan cinta ini di buku The Five Love Language yang dibuat oleh Gary Chapman ya. Saya belum menemukan teori lain, pasti ada. Nah, ini saya tidak akan bahas ini Bapak Ibu. Ini sangat mudah untuk Bapak Ibu baca. Saya akan bahas sedikit saja. Ini adalah jenis-jenis bahasa kasih, bahasa cinta yang ternyata ada dalam diri manusia. Mungkin hewan nggak ada, apalagi tumbuhan. Jadi kita samakan persepsi bahwa ini sesama kita sebagai umat manusia begitu ya. Ada physical touch, words of affirmation, acts of service, give gitu ya, quality time, ada 5 begitu. Saya bahas sedikit satu persatu secara cepat saja, karena nanti saya akan lebih banyak membahas bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan ini. Kalau ini mah simple Bapak Ibu, kita tahu misalnya suami kita bahasa kasihnya quality time, ya udah kita ajak jalan-jalan aja terus, kita quality time, ngobrol bersama, selesai, urusan masalah selesai. Kita tahu anak kita misalnya suka dikasih hadiah, ya udah selesai perkara. Tapi bagaimana kita membangun diri untuk menjadi orang yang bisa memberikan bahasa kasih ini. Yang pertama, kalau afirmasi, words of afirmasi itu diberikan dalam bentuk pujian, penilaian positif, dan ini kata-kata lebih berbicara dibandingkan aksi. Contohnya kita kasih pujian, selamat ya, kamu tuh hebat banget. Kamu bisa melakukan yang terbaik deh, mama bangga sama kamu. Nah, itu anak-anak yang suka words of affirmasi itu langsung berbunga-bunga deh, senang-senang banget. Mengucapkan sayang setiap hari kepada pasangan, kepada anak. Tuhan memberkati ya, mama sayang banget sama kamu. Oh, itu asik banget. Untuk yang cocok, karena ada yang nggak cocok katanya ya, dikasih kata-kata. Ada yang nggak suka romantis, Bapak Ibu. Terus mengekspresikan kebanggaan, wih hebat banget. Nggak apa-apa, kamu dapat nilai 6. Tapi kamu sudah berjuang, mama bangga sama kamu. Nah itu tuh, words of afirmasi. Dia memberikan semangat. Semangat terus ya, semangat terus. Pasti kamu bisa deh, gitu. Ini saya kayaknya masuk deh.
Saya suka ngasih bahasa kasih ini, tapi ternyata banyak orang juga nggak terlalu kena gitu. Anggapannya misalnya, ini lebay banget sih, ngapain sih kayak begini-gini, mungkin ada ya. Kemudian physical touch, itu nonverbal bahasa tubuh dan sentuhan fisik, meluk, cium, pegangan tangan, merangkul, mengusap, nepuk bahu. Gitu. Tapi ada orang yang nggak nyaman, Bapak Ibu. Nanti nanti kita sedikit belajar ya. Bahasa tubuh dan sentuhan fisik, tidak semua orang cocok. Sama seperti tidak semua orang senang dipuji. Tapi mungkin ada kombinasi. Nah, ini yang paling seru nih, receiving gifts, memberikan hadiah. Orang akan merasakan sukacita, senang ketika dikasih hadiah, atau ternyata bahasa kasihnya adalah memberikan sesuatu barang. Surprise, kado, bunga, hadiah ulang tahun, perayaan spesial yang dirayakan begitu ya. Dan ungkapan terima kasih saat mendapatkan hadiah itu penting. Saya tipe yang nggak suka dikasih hadiah, Bapak Ibu. Karena menurut saya words of affirmation itu jauh lebih membangun karakter saya, itu saya. Tapi saya suka ngasih kado juga sih sebagai ungkapan bahwa ini loh tanda bahwa aku sayang sama kamu gitu. Tapi saya bukan yang ini. Kemudian ada quality time. Itu lebih kepada bahasa kasih, menghargai dan menggunakan waktu luang bersama-sama. Ngobrol, personal. Ini cocok nih buat yang introvert, kepribadian introvert, bahwa ngobrol personal itu sangat-sangat menambah energi banget. Jalan-jalan, makan bersama, belajar bersama. Jadi nanti kalau ada anggota keluarga, Bapak Ibu yang suka ngajak nonton bareng ke XX1 begitu ya, atau makan di luar sama-sama, nah ini bahasa kasihnya pasti quality time. Tapi misalnya kalau dipeluk aja setiap pagi, diberkati begitu ya, itu sudah senang. Nah itu berarti bahasa kasihnya mungkin physical touch. Gitu. Ada yang nggak suka jalan-jalan, jangan diprotes Bapak Ibu. Ya mungkin memang bukan quality time bahasa kasihnya. Kamu kenapa sih nggak mau jalan-jalan? Gitu. Tidak lagi mengatakan bahwa kenapa sih kamu nggak suka ini? Gitu. Tapi bagaimana kita lebih memahami, oh bahasa kasihnya memang beda. Kemudian yang terakhir, acts of service itu bahasa kasih dalam bentuk bantuan, dukungan, melayani. Melayani bukan menjadi hamba ya Bapak Ibu, tapi kita senang menservis orang lain karena dengan kita memberikan satu bantuan, kita juga merasa terbantu. Menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Nyiapin sarapan, bersihkan rumah. Nah ini mama saya banget. Bahkan sampai sekarang anak-anak yang belum nikah yang tinggal di rumah itu masih disiapin sarapan. Saya sempat protes waktu itu karena kan menurut saya sih udah besar banget gitu, ngapain sih ngasih sarapan. Ternyata bahasa kasih mama saya adalah pelayanan. Bahkan di rumah itu ada kayak kata-kata bijak gitu ya, rohani, tulisannya begini: melayani itu bukan suatu beban, tapi itu suatu kebanggaan. Nah, sejak saat itu saya tahu bahwa bahasa kasih mama saya adalah, mama saya akan tumbuh sukacita, kesenangan, kenyamanan ketika dia melayani anak-anak. Bersihin rumah mama saya suka banget. Benar-benar serving banget. Kita merasa bahwa mama kok ngelayani, kita kan bukan anak kecil. Poin itu membuat saya merasa bahwa oke, saya nggak boleh seperti ini karena bahasa kasih mama saya adalah pelayan. Sejak saat itu ya udah saya senang. Gitu. Akhirnya saya menunjukkan bahasa kasih kalau mama saya itu senang banget dipuji. Jadi kita saling take and give gitu ya Bapak Ibu ya. Saya paham bahasa kasih mama saya dan mama saya paham bahasa kasih saya. Kalau kami sama-sama ini suka quality time juga. Ternyata ada yang mirip. Oke, ini sekilas. Nah, pertanyaannya, lalu peran kita sudah di mana? Bapak Ibu, ini sebagai refleksi bahwa jangan-jangan kita adalah orang yang hanya mencintai, atau kita adalah orang yang hanya ingin dicintai, atau kita sudah menjadi orang yang mencintai dan dicintai. Soalnya kita sering selfish, Bapak Ibu, kita sering merasa bahwa kita, wah kan aku udah mencintai, kan cintaku udah penuh. Ada mungkin protes, aku nggak pernah dicintai, aku nggak pernah cukup kasih sayang. Kita refleksi sama-sama ya, saya juga pastinya. Atau kita adalah orang yang sudah imbang. Saya punya cinta, saya bisa mencintai, dan saya adalah orang dicintai. Tapi ini adalah pertanyaan refleksi yang saya buat untuk kita semua. Pertama, sudah
kita paham bahasa kasih kita sendiri dan keluarga? Poinnya di situ Bapak Ibu. Kita pinter banget memahami bahasa kasih orang, tapi ternyata kita lupa sama diri kita sendiri. Bapak Ibu sambil merenung deh, refleksi ya, penjelasan singkat tadi, ternyata saya bahasa kasih saya apa? Gitu. Pertanyaan kedua, perlu menjadi pribadi yang penuh cinta dulu, baru bisa mencintai, atau gimana kalau kita nggak punya cinta, padahal kita harus mencintai? Mungkin nggak, gitu ya pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, apakah kita mencintai orang sebenarnya untuk mengisi tangki cinta kita? Jadi jangan-jangan kita melakukan sesuatu kebaikan, melakukan kasih, memberikan kasih itu sebenarnya karena kita ingin menyedot orang lain, bukan tulus begitu ya. Karena kita mencari. Ada loh Bapak Ibu, orang dengan tipe seperti itu, dia baik banget. Tapi ternyata untuk mendapatkan kebaikan, untuk mengisi dirinya sendiri, ternyata kosong. Jadi kasih pertolongan itu dipakai menjadi suatu motif sebagai modus gitu. Itu ada. Ternyata ada. Atau pertanyaan yang menjadi refleksi saya juga, bahwa masih bisa nggak sih kita mencintai, tapi kita nggak dapat balasan cinta itu. Jadi satu arah. Tapi masih bisa nggak sih? Atau masih ada ungkapan bahwa, kok aku mencintai aja, kan padahal harus take and give. Bisa nggak give aja, atau take aja, gitu ya. Ini menjadi pertanyaan kita bersama sebelum kita masuk bagaimana sih cara praktek bahasa kasih. Ketika Bapak Ibu sudah bisa membaca keempat ini, saya yakin banget kita bisa mempraktekkan bahasa kasih. Seperti tadi yang di-sharekan singkat oleh Bu Dike, saya bersama dengan para klien penyalahguna narkoba, Bapak Ibu, yang sudah menyakiti betul-betul keluarga, mencuri barang, ngabisin ratusan juta, terancam dicerai, mungkin mengakibatkan perekonomian keluarga hancur, tapi keluarga masih bisa mencintai. Itu gimana caranya? Saya tuh sampai bertanya-tanya gitu ya, wonder bahwa kok bisa sih keluarga masih bisa punya cinta padahal mereka sudah sangat-sangat terluka secara batin. Itu yang saya belajar. Ternyata ada yang disebut unconditional love, cinta tanpa syarat, Bapak Ibu. Dan ternyata ketika kita bisa mencintai tanpa syarat, mencintai titik, segala masalah yang terjadi di luar kita itu nggak ada artinya. Karena kalau saya kemarin ada renungan juga, Bunda Teresa bilang, mencintailah sampai kita terluka, karena ketika sudah ada luka yang tersisa hanya cintanya aja gitu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa kamu bodoh banget sih, mohon maaf saya pakai kata-kata itu, kan dia udah nyakitin kamu berulang kali. Tapi kok kamu bisa masih mencintai dia? Nah, itu kita nggak ngerti misteri apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang masih punya hati ketika dia bertubi-tubi. Tahu nggak siapa yang melakukan itu, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Cintanya tanpa syarat. Saya merinding loh ini. Aduh, saya belajar banget. Pada akhirnya kita akan menuju karakter Kristus, di mana cinta itu nggak pakai alasan. Akhirnya mencintai walaupun kita sebagai umat manusia berdosa terus ya. Itu betul-betul saya belajar. Oke, ini pertanyaan refleksi untuk kita semua. Nah, realita yang terjadi Bapak Ibu, saya akan paparkan masalah dulu supaya kita sama-sama membuka pikiran, tutup gelas pikiran kita bahwa kita memang pelaku. Mungkin kita korban. Tapi saya lebih senang ketika saya belajar bahwa kita yang melakukan kesalahan deh gitu, kalau bahasa gampang. Realita yang terjadi, bahasa kasih berbeda antar keluarga. Sudah beda, gak mau paham lagi. Udah gitu, lebih banyak pengen dipahamin dulu. Mama gak paham sih sama aku. Papa gak paham sih sama aku. Nah, kamu kok begini-begini. Kita belum paham bahasa kasih sendiri, tidak paham bahasa kasih keluarga. Udah gitu cenderung pengen dipahami terlebih dahulu daripada memahami. Itu teori paling gampang Bapak Ibu. Yakin deh, pengen dipahami itu jauh lebih mudah daripada kita menjadi orang yang memahami terlebih dahulu.
saya bilang lebih mudah ya. Mungkin ada yang memang sudah di tingkat saya bisa memahami orang lain. Kemudian masalah yang lain, kita cenderung nggak suka kalau orang keluarga itu nggak paham sama bahasa kasih kita. Mungkin ada ungkapan seperti ini, kan udah bertahun-tahun, masa menikah sudah 10 tahun kamu nggak paham sih aku sukanya apa, kayak gitu kan. Mungkin. Atau misalnya kan kita tinggal serumah, masa kamu nggak ngerti sih naruh handuk basah tuh jangan di atas tempat tidur, misalnya begitu. Kalau sudah makan itu cuci piring sendiri dong, saya gitu. Ternyata bahasa kasihnya pengen dilayani, misalnya begitu ya. Atau masalah yang terjadi lagi adalah kita cenderung bahwa merasa bahwa sudah memberikan bahasa kasih yang terbaik. Aku kan sudah memberikan yang terbaik buat kamu, kamu aja yang nggak peka. Akhirnya menunjuk terus Bapak Ibu. Paling gampang memang menunjuk orang lain. Tapi coba deh kita renungkan bahwa jangan-jangan cinta kita nih boros, cinta kita nih kebablasan, cinta kita nih nggak tepat. Kita punya cinta tapi nggak tepat. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Ini adalah realita yang coba saya temukan juga. Mungkin ada banyak realita yang terjadi, perbedaan bahasa kasih terutama ya. Dari perbedaan itu kan muncul turunan-turunan masalah yang seperti ini. Oke, selanjutnya. Lalu yang perlu dilakukan apa? Nah, ini yang pengen saya sharingkan kepada Bapak Ibu, kita belajar bersama bahwa praktek bahasa kasih itu tidak hanya mengetahui bahasa kasih keluarga kita apa, bahasa kasih kita apa, tetapi saya bagi menjadi 3 poin utama saja yang bisa saya bagikan secara sederhana di sini ya, dan kita akan kembangkan. Yang pertama, kita perlu mengenali diri kita dulu Bapak Ibu. Who am I? Siapa saya? Peran apa dalam keluarga? Saya sudah berperan atau belum? Saya ini siapa sih dalam kehidupan ini? Lingkup terkecil kehidupan kita adalah keluarga. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Kemudian dari keluarga, tetangga, RT, RW, masyarakat, lingkungan organisasi, komunitas, warga negara, dunia, dan akhirnya menjadi umat manusia secara umum. Jadi dari mikro ke makro. Paling kecil dulu kenali diri. Minimal kita punya peran apa sih dalam keluarga. Kemudian langkah yang kedua adalah menjadi pribadi yang penuh cinta itu, sehingga akhirnya kita bisa mencintai dan mempraktekkan bahasa kasih. Jadi saya tidak akan bahas love language, tapi bagaimana sih kita menjadi pribadi yang bisa punya love language itu. Bahkan 5, mungkin kita akhirnya 1 orang tapi bisa punya 5 bahasa kasih, atau kita adalah orang yang expert melihat bahasa kasih orang, walaupun kita berbeda bahasa kasihnya. Oke. Yang pertama, kenali diri. Saya kemarin mencoba untuk merenung apa ya yang paling pas untuk saya bagikan untuk kita bisa mengenali diri. Akhirnya saya berhenti pada poin self-love Bapak Ibu, karena kita berbicara tentang cinta. Isu kesehatan mental sekarang banyak sekali anak-anak muda sedang menyuarakan tentang self-love itu sendiri. Nah, self-love ini penting Bapak Ibu. Intinya begini, kita perlu punya tangki cinta yang penuh sehingga kita bisa mencintai orang lain. Akan menjadi berat Bapak Ibu kalau tangki kita kosong, sehingga padahal kita perlu mencintai orang lain. Bisa Bapak Ibu, ada yang namanya sacrifice, berkorban. Tapi kalau itu kita jadikan gaya hidup kita, ketika kita mencintai sedangkan diri kita kosong, sudah pasti capek. Tapi berbeda ketika kita adalah orang yang penuh cinta, jadi luberan-luberan cintanya itu tuh bisa terkena orang lain. Itu yang sehat. Saya nggak bilang itu yang baik ya. Saya nggak bilang itu yang keren. Perfect tuh enggak, tapi lebih kepada itu yang sehat. Bisa Bapak Ibu tetap mencintai dalam keadaan kita terpuruk, kosong, bahkan kita nggak punya apa-apa dalam hidup kita. Tetapi lebih sehat, lebih lengkap ketika kita self-love dulu, baru self-others. Jadi mencintai diri dulu dan mencintai orang. Kalau didalamin ini akan masuk sesi yang lebih dalam, bagaimana sih kita mengenali diri begitu ya. Aspek self-love itu yang pertama ada self-awareness Bapak Ibu. Kita sadar bahwa diri kita itu memiliki
pola berpikir, kita punya suatu perasaan-perasaan tertentu, emosi-emosi tertentu, dan perilaku yang kita pakai sebagai gaya hidup kita. Gitu. Kita perlu sadar kita adalah orang-orang yang mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan perilaku. Jangan-jangan selama ini proses pikir saya itu agak berbeda sama keluarga saya cenderung egois, mood saya di rumah cenderung labil, perilaku saya di rumah itu cenderung dominan. Kita perlu tahu dulu tentang diri kita tuh siapa. Banyak loh orang yang belum sadar, Bapak Ibu. Saya misalnya ketemu sama beberapa pasien dan klien, saya sering tanya, kamu seberapa kenal sih sama diri kamu? Banyak yang kurang dari 50%, banyak yang nggak berani ngomong, saya kenal diri saya 100%. Karena apa? Di dalam self-awareness, kita akan menemukan masa lalu dan luka batin. Nggak ada yang mau Bapak Ibu untuk kembali ke luka batin dan menyadari hal itu. Susah untuk kembali kepada pengalaman masa lalu yang buruk, menyadari, bahkan mengakui. Orang-orang yang punya self-awareness adalah, oke, saya punya luka batin, saya pernah menjadi orang yang tidak dicintai, makanya sekarang saya sulit untuk mencintai. Nah, ketika kita punya kesadaran itu akan membuka gerbang-gerbang yang lain, Bapak Ibu. Makanya mungkin ketika sadar bahwa, oh ya kenapa ya ketika aku kasih sesuatu ujian sama pasanganku, dia nggak suka. Ternyata kita memang adalah orang yang nggak pernah dipuji. Pengalaman salah satu teman saya, dia bilang gini, aku nggak mungkin bahagiakan pasanganku karena aku sendiri nggak pernah bahagia. Itu kesadaran yang menurut saya bikin saya, ya Tuhan, ternyata seterluka ini gitu. Secara sadar dia mengatakan, teman saya itu mengatakan bahwa gimana aku mau bahagiakan orang ketika aku sendiri nggak bahagia. Gitu. Menurut saya, wah berarti sempat saya berpikir, wah kamu egois banget dong. Ternyata dia mengatakan itu. Ini self-awareness Bapak Ibu. Kesadaran itu betul-betul sampai terdalamnya kita ya. Nah, ini salah satu aspek. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua dari self-love adalah self-worth. Keyakinan kita tentang diri, menyadari bahwa kita itu berharga, terlepas dari pencapaian atau kualitas. Ketika kita merasa diri berharga, kita bisa kok menghargai orang lain. Catatannya adalah kita penuh dulu soal harga diri, kita adalah orang yang dicintai, kita berhak dan layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita perlu memiliki self-worth, Bapak Ibu. Sebelum memberikan kasih kepada orang, kita mesti tahu kasih itu sudah kita rasakan atau belum. Banyak kasus-kasus di mana orang tidak menganggap diri berharga dan tidak layak dicintai. Saya sering menemukan ungkapan-ungkapan pasien-pasien dengan depresi mengatakan bahwa saya nggak layak dicintai, Mbak. Saya benci diri saya sendiri. Jangan-jangan mungkin selama ini ketika kita dalam keluarga, kita merasa kita nggak berharga dalam keluarga, sehingga kita menuntut terus bahasa kasih dari keluarga kita. Akhirnya timpang Bapak Ibu. Akhirnya kita nggak menjadi seimbang. Kita menuntut terus bahasa kasih. Kondisi keluarga kita lagi capek, lagi pengen me time, kita akhirnya haus terus. Karena kita merasa nggak berharga, kita nggak merasa layak dicintai. Atau misalnya keluarganya sangat harmonis, tapi dia punya depresi dengan kondisi dia membenci dirinya sendiri, bahasa kasihnya nggak masuk. Padahal keluarga misalnya sudah datang ke kita gitu, mengatakan bahwa saya sudah mencintai anak saya sudah berikan fasilitas, saya sudah dukung, saya sudah begini-begini Mbak, tapi kenapa ya dia menolak terus? Nah ini self-worth-nya mungkin kurang. Jadi mungkin nanti ada pemahaman bahwa, oh jangan-jangan anggota keluarga saya memang nggak masuk bahasa kasihnya karena dia sedang tidak merasa berharga. Bisa jadi. Jadi bukan lagi merasa kamu nih anak nggak tahu diri, udah disekolahin, udah dikuliahin, udah dikasih uang bulanan, masih juga minggat dari rumah. Nah jangan-jangan self-worth-nya nggak ada. Jadi bahasa kasihnya miss terus gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada self-esteem. Kualitas pencapaian kepuasan dan rasa nyaman pada diri sendiri Bapak Ibu. Self-love itu berkaitan sama kita puas dan nyaman sama diri kita sendiri. Kita puas terhadap apa yang sudah kita capai.
Kita puas karena kita sudah berhasil lulus, mengikuti webinar konseling selama beberapa kali, ada rasa bangga, ada rasa yang membuat kita tuh jadi potensial begitu. Kepuasan, rasa nyaman ini penting Bapak Ibu. Rasa nyaman, rasa aman dalam keluarga. Ketika kita memberikan cinta yang tulus, tapi orang yang kita cintai belum merasa nyaman, jangan salahkan kondisi itu Bapak Ibu. Kita perlu memahami bahwa, oh mungkin self-esteem-nya sedang rendah. Jadi tidak ada lagi ungkapan bahwa nggak tahu diri gitu ya. Kok anak itu nggak sadar sih kalau dicintai. Kemudian yang terakhir aspeknya self-care. Nah ini penting Bapak Ibu tindakan untuk menjaga kesehatan diri. Lawannya self-care, self-harm ya Bapak Ibu lagi banyak nih kasus anak-anak muda zaman sekarang self-harm karena dia mungkin nggak sayang sama dirinya karena ada kondisi-kondisi tertentu. Menjaga kesehatan diri misalnya olahraga, makan teratur, bangun pagi, minum air putih, terus mandi itu self-care karena ada orang-orang dengan masalah depresi mungkin sangat susah untuk mandi dan merawat kesehatan diri. Bukan malas Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu menjadi orang yang peka membedakan mana yang malas atau karena memang ada masalah dalam bidang itu. Nah bahasa kasih itu juga seperti itu. Bahasa kasih berarti memahami bahwa kita peka dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Bukan berarti dia buruk, tapi mungkin ada masalah dalam kehidupan anggota keluarga kita. Kemudian cara menerapkan self-love-nya ini sebenarnya kalimat yang sederhana, tapi ternyata ketika diterapkan itu agak rumit-rumit juga ya, kalau kita nggak ada waktu. Kenali diri sendiri, tahu kebutuhan kita apa, termasuk rasa takut kita juga perlu tahu Bapak Ibu. Kemudian self-love itu berhenti stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bapak Ibu kalau kita bandingin kita dengan orang lain nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah selesai sampai kita meninggal Bapak Ibu. Bandingkan diri sendiri dengan diri sendiri juga. Ada pasien saya mengatakan bahwa, Mbak, saya tuh jauh kehidupan saya nggak lebih baik daripada teman-teman saya yang udah lulus gitu. Dia belum lulus padahal umurnya udah 26. Terus saya bilang, kamu ingat nggak pertama kali datang ke sini kondisimu gimana? Oh ya Mbak, aku ini banget ya, tidak semangat ya. Sekarang lihat deh kondisimu sekarang, udah jauh lebih happy, sudah bisa ketawa, sudah bisa jauh punya motivasi. Saya bilang, itu progres yang bagus banget. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, jelas nggak akan sama. Tapi justru pencapaian seseorang, kualitas diri seseorang ketika dia bisa melampaui dirinya sendiri di masa lalu. Saya selalu menguatkan pasien dan klien untuk bangga bahwa dulu kamu mungkin from zero dan sekarang jadi hero bagi dirimu sendiri. Menang sama diri sendiri itu jauh lebih susah Bapak Ibu daripada kita memenangkan kompetisi dengan orang lain. Ini adalah self-love. Mungkin ada kasus-kasus dalam keluarga ketika kita punya anak-anak begitu ya, yang dua misalnya, dua anak di rumah, kita memberikan dua-duanya pujian atau dua-duanya hadiah. Tapi kenapa sih masih ada rasa iri misalnya? Misalnya sama-sama kita kasih baju begitu ya, kakak sama adik, bajunya sama, harganya sama, merek sama, dengan brand yang sama lah pokoknya. Tapi kenapa misalnya ada dua anak ini bilang, kok kayaknya mama ngasihnya lebih bagus deh, mama kasihnya lebih sayang deh, nah gitu. Jangan-jangan dia belum self-love karena si anak ini salah satunya masih compare dengan saudaranya. Nah, sebagai orang tua mesti peka Bapak Ibu sama kondisi-kondisi seperti ini. Jangan lagi mengatakan bahwa, oh kamu tuh nggak bersyukur, barangmu tuh sudah sama kakak kamu tuh masih kecil, kakakmu lebih penting. Nah, ini butuh kepekaan kita sebagai seorang tua, bahwa jangan-jangan anak kita masih bermasalah sama membandingkan diri sendiri sama orang lain, sama saudaranya sendiri. Akhirnya secara terbuka kita mengingat bahwa, oh dulu waktu mungkin masih kecil, saya sebagai orang tua suka beda-bedakan. Bahasa kasihnya saya bedakan. Gitu ya. Akhirnya kalau mau didalami, wah ini bisa berakibat pada ternyata anak saya mungkin punya luka batin di masa lalu yang disebabkan oleh orang tua sendiri begitu.
Kemudian cara menerapkan self love, jangan khawatir tentang pendapat orang lain, Bapak Ibu. Orang lain itu ada yang mampir, istilahnya ya, ada yang datang lama kemudian pergi, ada yang mungkin say hello aja, ada yang mungkin bertahan lama, tetapi pendapat orang lain itu kita jadikan sebagai motivasi, kritikan yang membangun. Tapi jangan tenggelam sama apa yang diucapkan orang lain, kecuali memang sedang ada masalah ya. Kemudian ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna itu bukan berarti kita jadi puas sama diri kita sendiri apa adanya. Tapi lebih kepada bahwa apa yang kita lakukan sudah bisa maksimal, karena tadi kita from zero to hero itu. Sempurna itu ketika tidak sempurna ketika mungkin kita masih membandingkan dengan orang lain. Misalnya bahasa kasih kita adalah saya senang dipuji. Tapi ngeliat orang lain, oh kok dia dapat kado terus ya. Nah itu bakal iri terus. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya saya lebih kuat, saya lebih termotivasi ketika ada orang yang membangun diri saya dengan kalimat-kalimat. Saya menjadi orang yang dibanggakan. Sebenarnya hadiah itu nggak mempan, tapi karena kita melihat orang lain cenderung dia sejahtera atau wealthy begitu ya, atau kaya gitu. Tapi kita, asik ya kehidupan seperti itu. Padahal sebenarnya bahasa kasih kita tuh bukan itu. Kemudian self-love adalah tentukan keputusan kita dengan percaya diri. Latihan Bapak Ibu. Gagal coba lagi. Karena manusia itu akan naik tangga terus. Kalau jatuh ya pelan-pelan. Kalau lari capek jalan. Kalau jalan capek pelan-pelan aja. Bahkan kalau ngesot pun menjadi hal yang capek, kita tidur aja dulu. Jadi bukan berarti lari itu jauh lebih baik daripada jalan. Keputusan itu perlu kita tanyakan ke dalam diri kita bahwa kita layak nggak sih? Kita sudah siap nggak sih dengan keputusan itu? Percaya diri itu bukan jadi kayak misalnya percaya diri tampil di depan panggung, tapi bagaimana percaya diri bahwa oke, aku siap mengambil keputusan ini dengan segala konsekuensi yang aku bisa hadapi. Begitu ya. Kemudian self love juga bergaul dengan orang-orang yang punya pengaruh positif. Nah, contohnya seperti ini, komunitas Air Hidup Ministry. Ini adalah komunitas yang betul-betul membangun. Kita belajar banyak walaupun mungkin bosan ya tiap minggu webinar, tapi saya selalu yakin bahwa pertemuan kita dengan seseorang itu pasti ada satu tujuan, entah kita tuh cuma hahaha aja gitu Bapak Ibu. Pasti ada suatu makna Tuhan izinkan terjadi bahwa ya memang kita harus berada di tempat ini. Sekalipun kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, kalau istilah sekarang toxic begitu ya. Tapi ternyata kabar baiknya Bapak Ibu, bahkan toxic people, toxic relationship itu adalah suatu kata-kata yang bisa kita buang jauh aja, kita tetap bisa berteman dengan orang yang dianggap toksik selama kita bisa self love ini. Jadi kalau kita penuh cinta, anggap saya gelas gitu ya, gelas minuman kita penuh dengan rasa cinta, mau ada racun di luar nggak akan masuk kok selama gelas kita isi dengan hal-hal yang kita yakinin betul bisa membangun kita. Jadi mau ada mungkin mohon maaf, mungkin minuman kita tuh elegan gitu ya, bagus, bersih, tertutup. Mau ada taruh di sampah, minuman kita nggak akan kotor kok Bapak Ibu. Sederhananya seperti itu. Yang membuat kotor adalah kita mengizinkan sampah itu masuk ke dalam gelas kita karena gelas kita kosong. Begitu. Ini cara menerapkan self-love. Ada banyak Bapak Ibu yang bisa diterapkan. Kemudian, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri? Ini penting Bapak Ibu. Untuk mempraktekkan bahasa cinta adalah dengan mengenali dan paham orang lain. Siapapun keluarga kita, latar belakang apapun, mungkin pendidikan, usia itu menurut saya adalah data-data yang sangat simpel. Data-data yang perlu kita pelajari lebih lanjut adalah tentang ini. Kita kenali dan paham luka batin keluarga kita, trauma yang terjadi, pengalaman buruk. Kalau di poin ini aja kita sudah males, susah Bapak Ibu ngasih bahasa kasih, boro-boro mencintai. Masa mencintai dalam suka dan cita aja, untung dan laba, mencintai dalam, ya itu suka dan cita.
Bohong banget Bapak Ibu kalau kita mengatakan aku akan mencintaimu dalam suka dan duka. Tapi ngadapin keluarga kita yang bermasalah aja kita nggak mau. Jangan pakai sebut aku akan menerima kamu apa adanya ketika kita hanya bersuka cita dalam hal-hal yang senang. Please Bapak Ibu, penting bahwa kita mengenali dan paham bahwa anggota keluarga kita itu juga punya sesuatu yang buruk. Bahkan diri kita sendiri. Mengenali itu juga kita tahu hal-hal yang disukai sama keluarga kita, hal yang nggak dia sukai. Pasangan suami istri yang sudah hidup di atas 20 tahun, itu juga masih bisa cekcok kok. Ibaratnya masih aja naruh handuk basah di atas kasur, itu kenapa sih? Ya sudah toh, kita bahasa kasihnya ditingkatkan dengan pelayanan. Mungkin kita orangnya bahasa kasihnya hadiah, tapi boleh kok kita melayani dengan gak ngedumel gitu ya. Sudahlah, mungkin bahasa kasih suami kita adalah pengen dilayani dan pujian. Oh ya, terima kasih sayangku sudah membuat tempat tidur kita jauh lebih adem dengan kamu ngasih handuk yang basah, misalnya begitu ya. Sindir-sindir sedikit deh, tapi tetap maksudnya ada caranya gitu. Bapak Ibu marah tapi elegan. Terima kasih ya, pulangnya terlambat, aku jadi punya banyak waktu untuk me time sayang, misalnya begitu. Itu biar kita nggak stres Bapak Ibu. Terima kasih ya Ma. Hari ini Papa makan di luar lagi. Gak apa-apa, mungkin Mama lagi capek misalnya gitu. Oh kesindir tapi tetap disayang gitu. Daripada kamu tuh dasar istri, sudah aku kerja, gak masakin rumah, dasar istri tidak tahu diri, Pak. Misalnya begitu ya. Contoh, jangan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memahami orang lain itu tahu kebutuhannya apa, keinginan, harapan, dan bahkan cita-cita. Bapak Ibu, masalah yang sering terjadi kita dengan anak-anak adalah kita ingin mewujudkan cita-cita kita di dalam prestasi anak-anak kita. Banyak loh kasus-kasus Bapak Ibu yang saya temuin, anak-anak kuliah, mereka kuliahnya udah bagus Bapak Ibu, jurusannya kedokteran misalnya. Kenapa? Ternyata semester akhir dia udah stres, ada gejala depresi. Ternyata ngaku bahwa orang tua saya yang pengen saya jadi dokter. Aduh, saya sedih Bapak Ibu. Masih melihat banyak sekali fenomena dan kasus bahwa orang tua ingin mewujudkan keinginannya sendiri dalam anak-anak. Tolong Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak mampu atau tidak cukup menjadi seorang dokter, biarlah anak-anak kita menjadi hal yang lain. Bukan berarti kegagalan di masa lalu kita sebagai orang tua, anak kita perlu bertanggung jawab sama kegagalan itu. Sering kita nggak sadar Bapak Ibu, itu bukan bahasa kasih. Bahasa kasih kita terhadap anak-anak dalam hal kebutuhan dan cita-cita adalah apresiasi apapun yang kamu ambil nak, Bapak bangga sama kamu. Waduh, itu anak-anak sudah mulai, aku nyaman di rumah, aku pengen makan bareng. Bahasa kasih quality time-nya jadi banyak. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, ketika anak-anak tidak diberikan bahasa kasih pujian, bahasa kasih quality time gak ada dalam rumah, itu jangan kaget. Jadi jangan menuntut anak-anak untuk kamu kok gak pernah di rumah sih, nanti dibalas sama anaknya, Bapak gak pernah muji aku di rumah. Gitu. Siap nggak kita sebagai orang tua? Atau dalam keluarga misalnya istri bilang, Papaku nggak pernah sih ngasih aku hadiah. Papaku nggak pernah sih, misalnya istri ke suami ya, aku loh, tetangga loh diberikan tas ini sama suaminya tuh cinta banget. Terus dibalas sama suaminya, gimana aku mau ngasih sama kamu? Kamu nggak pernah melayani dalam rumah? Nah gitu. Bapak Ibu, kita sering berdebat soal kebutuhan dan harapan tanpa kita belajar untuk, oh ternyata kenapa sih anak-anak tuh lebih doyan di luar? Mohon maaf, suami akhirnya jajan di luar, jajan ya Bapak Ibu ya. Begitu. Akhirnya tidak untuk membenarkan masalah suami akhirnya boleh jajan di rumah karena istri enggak, bukan, tapi kepada kita akhirnya saling memahami bahwa mengakui dulu deh kelebihan dan kekurangan, kelemahan, kekuatan orang lain. Ajak ngobrol. Kita perlu juga memahami bagaimana sih pola pikir anggota keluarga kita, cara berpikir mereka, cara memandang masalah, cara mencari solusi, bagaimana emosi dan perasaan anggota keluarga, juga
usia dan tugas perkembangan. Nah, ini penting Bapak Ibu mempraktekkan bahasa kasih. Anak-anak usia kecil sampai mungkin kelas 6 SD, bahasa kasihnya hadiah Bapak Ibu, sesuatu yang konkret. Anak-anak diberikan hadiah itu bukan berarti mereka boros, tapi karena tugas perkembangannya masih itu. Cara berpikir analisis konkret belum memahami bahwa kalau anak TK lulus sekolah begitu ya, cuma dikasih misalnya boleh sih nggak apa-apa dikasih hadiah, dikasih pujian, itu mungkin senang karena keluarganya memang mengajarkan itu, tapi boleh deh karena tugas perkembangannya kita kasih misalnya permen-permen kecil. Bentuk hadiah itu nggak usah besar, Bapak Ibu nggak usah hadiah yang harganya ratusan ribu. Cukup misalnya beli misalnya plastik di Pak-Le gitu ya, yang lewat-lewat depan rumah. Tapi kita kasih dengan cinta yang besar. Nakku sayang, selamat ya sudah wisuda TK. Ini Mama punya kue donat nih, dibelikan nih enak banget. Nah, jadi konkretnya seperti itu Bapak Ibu. Nanti begitu SMP, nanti bisa pujian. Kalau SMA, mungkin diajak jalan bareng ngobrol sebagai teman. Nanti begitu kuliah, bahasa kasihnya berbeda lagi. Jadi bahasa kasih itu nggak stuck pada kita butuhnya apa, kita cocoknya apa, tapi dilihat juga perkembangannya. Masa lalunya mungkin selalu dikasih hadiah, tapi nggak pernah dipuji, itu juga kurang tepat ya menurut saya Bapak Ibu ya. Misalnya bahasa kasihnya hadiah, receiving gifts gitu. Tapi dia nggak pernah dipuji, mungkin juga akan menjadi orang yang kurang kasih sayang. Atau dipuji terus, tapi kita nggak pernah bersama-sama dengan anak kita makan bersama. Jadi sebenarnya kolaborasi banget bahasa kasih 5 itu, nggak terjebak dalam satu aja. Oke. Kemudian bagaimana sih ketika kita sudah menjadi pribadi yang penuh cinta? Bapak Ibu, ini tuh adalah kata-kata pamungkas yang hampir setiap hari saya katakan ke dalam diri saya sendiri. Apapun kondisi saya pada saat itu. Mau saya lagi jatuh banget, lagi bad mood, lagi disakitin orang, lagi orang gak percaya sama saya ditegur atasan, saya berantem sama mama saya selalu mengucapkan ini. Tuhan, aku berharga, Tuhan, aku bahagia, aku sehat, aku sejahtera, aku penuh semangat, aku bisa memaafkan diriku, aku tahu kebutuhanku, aku menyadari kekuranganku, aku menerima masa laluku, aku optimis, aku punya relasi yang sehat, aku produktif, dan aku bisa mengambil keputusan dan sebagainya. Bapak Ibu, ketika kita bisa memberikan kasih kepada diri kita sendiri, kita adalah orang yang penuh cinta. Makanya tadi saya sempat singgung, gimana sih caranya seorang keluarga yang anggota keluarganya adalah penyalahguna narkoba yang sudah di tahap ubun-ubun. Kita hampir mungkin hanya Tuhan yang bisa memaafkan, tetapi keluarga itu bisa. Karena mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi keluarga yang mencintai. Berarti bisa diasumsikan bahwa ketika masalah kita tidak lebih dari orang-orang itu, kita sangat bisa Bapak Ibu untuk mempraktekkan. Bahkan dalam keadaan kita yang sangat terpuruk. Jangan khawatir Bapak Ibu, tangki cinta kita nih gak hilang, cuma kosong aja. Sehingga kalau kita ingin mengasihi, jadilah orang yang penuh kasih dulu. Jadilah orang yang penuh cinta dulu. Itu ya, berharga, bahagia. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan dalam keadaan yang sangat-sangat tidak mungkin. Karena otak itu kan memproses Bapak Ibu dengan percaya, afirmasi positif, aku berharga. Ketika kita bisa mengatakan bahwa it's okay nak, kamu belum dapat nilai 10, tapi kamu tetap anak mama yang mama sangat kasihi. Gak apa-apa nak, kamu belum keterima kuliah di sini. Tapi mama optimis bahwa kamu bisa menjadi mahasiswa di jurusan B. Mama yakin kamu produktif, jadi terus semangat ya nak, misalnya begitu. Bahasa kasih yang kita sering abaikan Bapak Ibu, kata-kata sederhana yang sebenarnya bisa menumbuhkan kepercayaan. Jadi secara sederhana begini, kita membahasakan kasih kepada anggota keluarga kita dengan mengatakan, kamu bisa kok kembali mempercayai dirimu sebagai orang yang bisa bangkit lagi. Gak apa-apa kamu sekarang terjatuh, gak apa-apa, mama akan tetap menjadi mamamu. Itu bahasa kasih yang menurut kita, wah, udah tingkat tinggi deh.
Bapak Ibu, karena kenapa? Kunci untuk menjadi pribadi yang bisa mengatakan itu adalah kita perlu penuh cinta dulu. Dan akhirnya kita bisa mencintai Bapak Ibu. Kita penuh berkat sehingga bisa memberkati. Kita penuh kasih sehingga bisa mengasihi. Kita penuh cinta dan bisa mencintai. Akhirnya penuh cahaya dan menerangi. Jadilah terang. Jangan di tempat yang terang Bapak Ibu. Jadilah terang di tempat yang gelap. Bagaimana kita bisa menerangi orang lain sehingga orang itu bisa melihat bahwa kita itu adalah kasih itu sendiri. Jadi bukan memberikan kasih sebagai satu objek bahwa kasih itu bisa kita pegang. Tapi berikanlah diri kita sebagai bentuk bahasa kasih kepada anggota keluarga kita itu jauh lebih kuat Bapak Ibu. Jauh lebih bermakna, jauh lebih melengkapi, jauh lebih memberkati. Karena sebenarnya kita adalah kasih itu sendiri. Karena kita sudah dikasih Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan. Saya selalu punya prinsip ketika saya dibilang sama teman-teman saya, misalnya saya masih berteman sama orang-orang yang dianggap toksik ya sama mereka ya. Rani, orang itu kan toksik, kenapa sih kamu masih mengasihi mereka? Saya cuma jawab gini, Tuhan sudah mengasihi saya sehingga saya perlu mengasihi orang lain. Saya pernah ngomong juga sama ada satu teman, dia kaget. Rani, dia kan udah giniin kamu. Terus saya bilang, dia layak dicintai. Toh saya layak dicintai Tuhan, masa saya nggak mencintai orang lain? Begitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti mencintai itu adalah sesuatu yang membanggakan. Enggak, menurut saya itu suatu berkat, itu suatu anugerah. Karena kasih itu pemberian. Itu pemberian cuma-cuma, nggak pakai kredit lagi. Tuhan ngasih kita cuma-cuma, selayaknya kita memberikan cuma-cuma juga kepada orang lain. Bagus lagi, berkat itu tuh kita sebar setiap hari karena kita menjadi orang yang cheerful, selalu tertawa, walaupun malamnya nangis berdarah-darah begitu ya, tertunduk, sujud di hadapan Tuhan, kita menangis, tapi besok kita menjadi pribadi yang baru karena kita percaya bahwa Tuhan, aku dikasih satu berkat lagi pagi hari ini bangun, berarti aku dipercaya oleh-Mu Tuhan untuk berjuang lagi. Bapak Ibu, orang menyakiti kita, orang nggak membalas cinta kita itu adalah sesuatu di luar diri kita kok. Selama kita penuh cinta, bahasa kasih akan selalu sampai. Saya jamin. Kenapa? Karena kita sudah penuh dengan rasa itu. Akhirnya, bahasa kasih bisa kita terapkan jika kita sudah mengenali diri kita sendiri. Ditambah kita paham sama diri orang lain. Sehingga momen tahapan selanjutnya adalah kita penuh kasih, cinta, memberikan hati. Kita sudah selesai sama diri kita sendiri, akhirnya kita bisa mempraktikkan bahasa kasih itu dengan mengasihi orang lain sesuai dengan bahasa kasihnya. Bahkan kita bisa menerapkan 5 bahasa kasih yang di sebelah kiri ini kepada setiap orang, tanpa kita perlu tahu sebenarnya bahasa kasih pasangan kita tuh misalnya physical touch gitu ya. Karena kita adalah kasih, kita paham bahwa oh suamiku lagi capek, berarti aku pijatin. Kita peka, kita paham, kita buatkan teh. Tanpa lagi, aduh orang sudah capek, cucian banyak, anak-anak belum selesai PR, masih juga harus bikinkan teh gitu. Nggak ada lagi seperti itu. Karena kita peka bahwa oke, saya adalah leher bagi kepala keluarga dalam kehidupan saya. Begitu juga misalnya suami, oh ya saya adalah kepala, pengambil keputusan. Tapi saya bisa kok melayani istri saya yang sudah bersusah payah gitu, dengan pujian. Gak usah diberikan hadiah, bapak-bapak. Istri itu dibilang, I love you honey, I love you sayang setiap hari. Kecut keningnya setiap pagi. Wah sudah berbunga-bunga, yakin deh cucian beres. Masakan enak, bakal dipijit malamnya gitu. Itu adalah hal-hal sederhana yang sebenarnya kita nggak perlu pikirin. Dan kita bisa menguasai bahasa kasih ini. Dan kita bisa, akhirnya ketika kita nggak dikasih hadiah, kita tetap bisa ngobrol sama keluarga, kita tetap bisa jalan-jalan, terpenuhi sekarang. Akhirnya penutup dari saya adalah, ini saya kutip Ibu Teresa sangat bagus sekali, tidak semua orang dapat melakukan hal besar, namun setiap orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Dan siapakah cinta itu? Kita Bapak Ibu, kita lakukan dengan hati yang sangat penuh untuk melakukan, bahkan kita cuma ngasih permen sama anak kita, bahkan kita cuma mengucapkan terima kasih ya, hari ini kamu sangat
memberkati sekali. Itu sudah menumbuhkan surga bagi kehidupan rohani kita. Begitu, Bapak Ibu, dari saya singkat saja, nanti semoga bisa lebih banyak tanya jawab ya. Ini saya masih harus berjuang nih untuk mendengarkan di Zoom. Oke, saya kembalikan untuk Ibu Christina. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada materi yang kurang cocok, nanti kita akan sambung untuk banyak diskusi begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Mbak Rani. Dan di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau Mbak Rani mungkin atau saya beri ini dulu ya, yang raise hand dulu ya Bu Mbak Rani ya. Raise hand itu ada Pak Dani. Mari Pak Dani silakan. Biar nanti baru kita kembali ke kolom chat. Ya, terima kasih. Pemaparan yang luar biasa tentang bagaimana kita mempraktikkan kasih. Tapi memang dalam realita dan perjalanan hidup kita, memang kita akan berjumpa dengan tipe-tipe orang yang pasti berbeda-beda. Dan bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita terus bisa mengasihi orang yang kerjaannya terus menyakiti kita. Ya, itu dalam realita. Apapun yang kita mau kerjakan, kita melakukan apa yang baik, tapi selalu salah di mata orang itu. Bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, mungkin saya biar Mbak Rani agak dengar ya. Orang yang sudah menyakiti kita Bu, bolak-balik. Siap, silakan Bu. Mbak Rani, mohon maaf kalau salah sebut. Oke, ini saya coba dengar dari sebentar Bapak. Oke, saya coba dengar dari headset ya. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang menyakiti terus begitu ya, Bapak Ya, Ibu? ya. Oke, Pak Dani terima kasih. Kalau jawaban saya tinggalin aja Pak. Enggak. Begini, Bapak Ibu, seni mencintai itu susah-susah gampang karena kalau kita berpikir dari sudut pandang nggak enaknya, pasti kita akan memilih untuk pergi begitu ya. Kita akan selalu berpikir untuk saya pengen kehidupan yang nyaman, saya pengen kehidupan yang lebih baik, saya tidak mau bersama dengan orang-orang yang toksik begitu. Begini, Bapak Ibu, kita tidak perlu sebenarnya bertanggung jawab sama perasaan dan kehidupan orang lain, siapapun itu, bahkan mungkin itu anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, kerabat, bahkan teman-teman. Dalam arti begini, tidak bertanggung jawab itu adalah kita tidak perlu mengubah orang lain itu menjadi pribadi yang kita harapkan. Karena itu adalah hal yang mustahil, Bapak Ibu. Kita mengubah dalam arti begini. Kita misalnya bertemu sama, ini yang jauh dulu ya, misalnya bertemu sama teman, kita baru berteman 5 tahun begitu. Di usia katakanlah 30 gitu ya. Berarti kan kita nggak tahu 25 tahun kehidupan dia yang sebelumnya. Nah, mungkin nggak sih kita mengubah orang itu dalam 5 tahun kita ketemu menjadi orang yang kita harapkan? Saya pikir sih susah ya. Karena kita nggak tahu 25 tahun kehidupan sebelumnya. Katakanlah kita sudah disakiti 5 tahun. Kalau kita adalah pribadi yang peka, apalagi kita adalah seorang konselor Bapak Ibu, kita dalami 25 tahun itu terjadi suatu apa sih? Sehingga 5 tahun itu dia kenapa begitu menjadi orang yang punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Ketika kita tahu akar masalah dan akar pahitnya apa, kita jadi orang yang jauh lebih empati bahwa oke,
dia adalah orang yang melakukan itu karena dia punya masalah kepahitan. Dan akhirnya kita jauh bisa lebih mencintai orang dibanding kita hanya fokus sama perilakunya. Kenapa sih orang itu nyakitin terus? Ternyata kalau kita jauh lebih dalam mengatakan bahwa oh dia menyakiti karena dulu dia adalah korban child abuse keluarganya. Kita kan jadi jauh lebih empati dan kita memberikan kasih yang terus-menerus walaupun itu susah ya. Dalam arti, aduh nih orang mental terus sih kita kasihi. Itu kalau konteks orang yang jauh. Tapi bagaimana kalau keluarga, ya kembali lagi, menyakiti itu adalah kita mau disakitin apa enggak. Saya kemarin ada satu renungan yang saya dengar ya setiap pagi. Kita pakai ilmu bebek, Bapak Ibu dan Pak Dani. Bebek itu berenang, cuma nggak basah. Kenapa? Karena di dalam kulit bulunya itu kayaknya ada lapisan lilin gitu. Nggak tercebur, nggak basah. Yaitu ketika misalnya, mohon maaf kalau saya nggak dengar tanggapan ya, karena ini saya satu persatu. Karena kalau kita disakitin orang, kita bisa memilih kok kita mau sakit hati atau enggak. Sangat bisa. Sebenarnya yang menyimpan penyakit itu kita. Begitu. Jadi pilihannya sebenarnya meninggalkan orang itu atau kita menyediakan diri kita untuk bisa lebih memahami dan mengkondisikan diri kita sebagai orang yang tidak sakit itu. Saya jawab segini dulu ya. Pak Dani mudah-mudahan bisa Makasih Bu. Baik sekali. ditanggapin. Ya, baik sekali. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dani. Mungkin lanjut kita ke ruang chat ya, Mbak Rani ya. Ada ini dari Pak Yusuf Ucup. Saya bacakan Bu. Saya memiliki satu orang murid, dia di kelas orang yang pendiam. Dia di kelas orang pendiam gitu. Semangat belajarnya kurang. Lalu dia di peringkat terakhir. Sekarang anak ini tidak naik kelas, padahal sudah diberi perhatian, diberi semangat dan lain-lain. Kira-kira mana Bu? Saya tidak tahu. Ini pertanyaannya bagaimana ya? Oke, saya coba membaca juga dari Pak Yusuf Boleh, ya Ibu ya. Boleh. Terima kasih. Saya memiliki satu orang murid, dia di kelas, orangnya pendiam, semangat belajarnya kurang, selalu di peringkat terakhir. Sekarang anak ini tidak naik kelas, padahal sudah diberi perhatian, beri semangat. Nah, ini kan kalau sebagai seorang guru, kemungkinan memang kita mengetahui dari ketika kita interaksi dalam kelas, begitu ya Bapak ya. Nah, ini saya asumsikan mungkin kelasnya berarti kalau sekolah antara SD sampai SMA begitu ya. Nah, kalau tidak naik kelas bisa jadi mungkin persoalannya memang akademis, secara intelektual memang kurang, dan itu bisa diperiksakan dengan salah satunya tes kecerdasan begitu Bapak. Itu perlu dilihat dengan catatan raport pada dari mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, dari SD, SMP, SMA begitu. Karena kan saya kurang paham ini dari kelas berapa. Itu kita perlu mempelajari track record akademisnya dulu begitu ya. Nah, kalau ada data, misalnya semangatnya kurang, bisa jadi permasalahannya mungkin secara psikologis, apa situasi di kelas. Bisa jadi kalau pelajar itu kan luas begitu ya, hubungan dengan teman, hubungan dengan guru, hubungan dengan keluarga. Yang bisa ditelusuri mungkin paling gampang adalah observasi di kelas anak ini seperti apa. Misalnya, apakah diberikan semangat itu mungkin sebenarnya kurang cocok karena mungkin anak ini memang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar di tempat yang nyaman. Bisa jadi jauh lebih mendalam, ternyata mungkin ada permasalahan dalam keluarga. Misalnya dia mohon maaf, mungkin dia menyaksikan pertengkaran atau hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Jadi secara psikologis tidak nyaman, tidak aman, bahkan motivasinya menjadi turun ketika harus belajar. Nah, sebagai guru ini bisa dilihat Bapak bagaimana perilaku si anak.
bagaimana relasi dengan orang lain. Apalagi ada data juga di kelas pendiam. Nah, ini pendekatannya memang mesti misalnya ada guru BK, atau kalau misalnya menangkap satu kondisi bermasalah bisa dibawa misalnya ke psikolog, tapi jelas harus menghubungi orang tua. Tanyakan dulu misalnya orang tua bagaimana sih anak di rumah. Begitu. Karena kalau anak sekolah kompleks ya, Bapak, melihat akademiknya dulu. Akademik itu bisa berarti tingkat kecerdasannya, atau bisa menjadi prestasi akademik, atau ternyata ada masalah relasi, atau ada masalah tentang keluarga. Begitu. Itu mungkin itu yang bisa saya bagikan karena perlu mendalami. Iya. Baik, Mbak Rani, terima kasih. Semoga Pak Yusuf Ucup mengerti ya. Nah, dan di bawahnya Bu, mungkin saya bacakan atau bisa Mbak Rani langsung bacakan juga bisa. Atau saya bacakan dulu pertanyaan dari Bu Dike kayaknya kalau nggak salah nih, air hidup. Bagaimana pendapat Ibu dengan kata-kata bahwa biar kata-kata saya pedas, tapi hati saya mengasihi? Baik, aduh ini pertanyaan para ibu-ibu kayaknya ya. Mewakili emak-emak. Terima kasih Bu Dike. Bagaimana pendapat saya begitu ya? Nanti boleh ditambah Bu Kristina atau Bapak Ibu yang lain. Kata-kata bahwa biar kata-kata saya pedas tetapi hati saya mengasihi. Ini pedas itu berarti kayak ini ya, misalnya contohnya mungkin nyelekit gitu atau nyinggung. Nah, kalau Bapak Ibu gini, karena kita belajar ya, karena kita percaya menjadi orang yang selalu bertumbuh. Saya selalu yakin kita adalah orang yang bertumbuh dan layak untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik. Pedas. Jadi sama seperti tadi pertanyaan yang dari Pak Dani. Gimana sih kalau orang-orang nyakitin? Nah, ini analoginya begini. Gimana kalau orang ngomongnya pedas? Lihat Bapak Ibu, kita buka hati nggak untuk merasa tersakiti itu? Pertama itu kuncinya. Sekarang kita belajar bahwa oke, di luar hujan badai, tapi kita mau nggak hujan-hujanan? Atau kita memilih untuk berteduh, kita nggak basah? Atau ya udah saya hujan-hujanan tapi tetap riang gembira? Kata-kata pedas itu adalah mungkin karakter ya, pembawaan orang yang mengatakan itu. Ini nggak budika gitu ya. Orang-orang deh yang punya karakter pedas gitu ngomong. Kalau kita lihat kontennya Bapak Ibu, pedas itu kan adalah sesuatu yang menyertai, misalnya kata-katanya membangun, mengkritik, atau membuat kita jauh lebih berkembang. Mungkin kalau nggak ada kata-kata pedas itu, kita akan menjadi orang yang terlena aja, jadi orang yang gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau saya boleh memberikan tips atau sharing, kita lihat isi kontennya. Terus yaitu pilihannya adalah memilih untuk tidak merasa bahwa pedasnya itu akan saya rasakan sampai lidah, saya jadi nggak bisa minum, saya merasa bahwa itu pedasnya akan mematikan. Jadi kapok lombok gitu misalnya ya. Apalagi nih tujuannya ngasihi. Cara orang mengungkapkan kasih itu kan banyak. Seorang ibu kalau nggak cerewet, mungkin anak-anak nggak pada jadi. Seorang bapak, mungkin kalau nggak tegas, anaknya bisa memberontak. Ada salah satu yang misalnya saya terpikir bahwa pola asuh orang tua, salah satunya adalah dengan membiarkan. Nggak pernah marah, nggak pernah negur, tapi dikasih mainan terus. Anak-anaknya jadi baik nggak? Belum tentu Bapak Ibu. Karena dengan pola asuh yang membiarkan, nggak pernah ada kasih sayang, nggak pernah quality time, boro-boro quality time, pujian aja nggak pernah, tapi hadiah terus, tapi orang tua nggak bisa. Akhirnya tidak menjadikan anak-anak yang tidak dipedesin, akhirnya jadi lebih baik juga, begitu. Contoh ya, misalnya. Jadi kalau menurut saya, gimana dengan kata-kata pedas? Jadi karena ini, kita belajar tentang diri, kita sudah menjadi pribadi yang penuh cinta. Kalau penuh cinta, mau pedas, mau pahit, mau asam, mau kecut, ya kita adalah orang yang tetap penuh cinta,
Apalagi nanti kalau misalnya udah dekat, kenapa sih ngomongnya pedes? Gak kok, aku sebenarnya penuh kasih, itu kan enak. Begitu, Bu Dika. Pedes ya, Bu. Terima kasih Mbak Rani. Karena kan memang ya setiap karakter berbeda ya Mbak Rani ya. Seperti Iya, saya betul. lah, saya ini orang Sumatera. Kalau kata kasar gitu. Jadi mungkin kebanyakan sebagian orang mungkin tidak bisa bedakan tegas dengan itu kasar gitu. Tapi mungkin logat juga bisa ya Bu ya, dengan Ya, logat betul, bahasa saya betul. tadi orang Sumatera gitu. Jadi kadang-kadang kok gitu sih gitu. Tadi mungkin itu aja sih. Terima kasih Mbak. Masih ada satu lagi nih dari Mbak Mariati Herlina. Terima kasih untuk cinta hari ini. Cinta diawali dengan self love, namun seringkali self love disalahartikan menjadi egois, segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Mohon sarannya tips untuk self love dan yang benar. Terima kasih. Mari Mbak. Oke, terima kasih. Ini harusnya ditanya sendiri, Bu Dokter, dijawab sendiri juga nih. Iya, benar. Self love itu kan sekarang menjadi tren kesehatan mental ya, Bapak Ibu. Orang sedang memperjuangkan, padahal sebenarnya dulu kita juga memperjuangkan ini, cuma karena sekarang bahasanya lebih banyak gitu ya. Self love akhirnya banyak disalahartikan dengan selfish. Nah, ini bedanya adalah ketika kita self love itu kita nanti ada perkembangannya lagi, ada self love, ada self compassion namanya. Kita berwelas asih sama diri sendiri. Nah, kalau selfish itu akhirnya kita menutup diri dari akses orang lain. Kita hanya mementingkan betul-betul kebutuhan kita. Namanya kan egois begitu ya. Kalau egois itu kita pengen misalnya jadi pusat perhatian. Oh, mentang-mentang aku sudah tahu kebutuhanku, aku tahu cara membuatku bahagia. Orang-orang jadi paham bahwa oh seorang Rani ini pengennya dikasihi gitu karena I don't care. Nah, nanti akhirnya mungkin bukan cinta tapi menjadi tidak peduli karena egois itu kan sebenarnya ya itu berpusat pada diri sendiri dan menutup diri dari orang lain, mungkin kritikan, mungkin pendapat, mungkin akhirnya tidak mendengarkan. Nah, kalau self love, cinta itu kan sesuatu yang positif ya, cinta itu yang menyenangkan, bahagia. Self love itu adalah dimana ketika kita merasa diri kita itu layak untuk mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan. Misalnya salah satunya self worth, kita berharga, kita bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman. Nah, kalau selfish itu misalnya begini, saya harus nyaman, saya harus dipenuhi. Pokoknya gimana caranya, orang lain harus tahu saya ini adalah orang yang bisa pokoknya perlu kehidupannya nyaman. Tapi kalau self love adalah itu lebih begini, saya layak seperti orang lain, saya bisa berwelas asih, saya tahu apa yang menjadi kekurangan, saya tahu apa yang menjadi kebutuhan. Itu sering disalahartikan bahwa ketika kita sudah self love, kita menjadi menjadi orang yang mesti mendapatkan segala sesuatu. Kalau self love itu ketika kita nggak terpenuhi salah satu tapi kita merasa cukup, itu sudah berarti banget terpusat pada diri sendiri. Mungkin ada tambahan, Bu Dokter. Sepertinya saya juga perlu mendengar lebih banyak. Ini sebenarnya pertanyaan yang bisa dijawab sendiri, Ibu. Terima kasih Mbak Rani. Ya, mungkin bisa Seperti ditambahkan. itu kalau kurang Mari, lebih saya ya. bisa sharing begitu ya. Karena beda-beda tipis. Yap. Baik, terima kasih Mbak Rani. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Dokter? Mari Bu Mariati, silakan. Oh, oke, ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu kita juga berjalan terus, terima kasih sekali Mbak Rani ya waktunya, dan siang ini sangat membuat kita jadi tambah harus terus menyebarkan kasih ya.
Saatnya kita dengar. Bisa nggak saya sharing sebentar ya? Saya ingin menanggapi sedikit dengan pertanyaannya Pak Dhani. Ya tadi sudah dijawab dengan Ibu Rani. Namun saya punya pengalaman. Di pengalaman saya, kakak ipar saya di Pontianak punya teman kerja yang bisa dikatakan teman kerja ini dan teman kerja yang sulit, atau yang istilah sekarang itu teman kerja yang beracun. Jadi dia selalu kesulitan dengan teman kerja ini, dan sesudah saya bicara dengan kakak ipar saya menanyakan tentang sikap dia, bagaimana dia, ya katanya seringkali baik, seringkali gini. Nah, kita adalah manusia yang sering berespon terhadap apa yang dari luar. Jadi kalau ada yang menyenangkan, kita pasti senang, kita berespon dengan hal yang senang. Tapi kalau ada hal-hal yang buruk, kita pasti berespon yang buruk. Nah, ini yang sulitnya kalau misalnya kita punya harapan ya, teman kerja, kalau misalnya saya di lingkungan pendeta, teman kerja pendeta, tapi kok sikapnya begitu. Nah, ini kita jadi serba salah, mau bersikap jelek, mau bersikap gimana, itu sepertinya susah, karena itu harapan kita tidak seperti yang ditunjukkan oleh teman atau orang tersebut. Jadi sama kakak ipar saya berkata begini, kan jadi manusia normal, orang-orang normal itu tanda-tandanya seperti apa? Orang sehat maksudnya. Orang sehat itu tandanya seperti apa? Nah, dia memberikan kriteria, dan temannya ini adalah kriteria orang yang tidak sehat. Jadi saya berkata, jadi menurut kamu temanmu itu orang yang tidak sehat? Iya, tidak sehat secara psikis gitu. Jadi cara-caranya sangat memberi pengaruh yang katanya mungkin kasar dan sebagainya. Nah, jadi saya berkata bahwa jadi dari hal ini mungkin kamu mengambil kesimpulan bahwa temanmu ini itu bermasalah, seperti kata Ibu Rani, bermasalah, punya masalah yang kita tidak tahu di dalam dirinya, keluarganya dan sebagainya. Jadi ibaratnya gini, sebenarnya segala sesuatu itu adalah netral, tergantung dari bagaimana kita merespon itu. Contohnya, anak saya dulu dia umur 1 tahun. Dia ketika saya tidur, dia jalan di tempat tidur dan dia menginjak kepala saya. Nah, waktu dia umur 1 tahun, maka saya merasa itu sesuatu yang lucu saja. Tetapi bagaimana anak saya yang umur 19 tahun yang menginjak kepala saya ketika saya tidur, saya pasti marah. Jadi segala sesuatu itu netral, tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita menganggap bahwa orang-orang sekeliling kita itu ada yang mempunyai sikap, atau mereka punya masalah, atau istilahnya kurang sehat lah dari sisi psikis, maka kita harus memperlakukan dia seperti orang yang kurang sehat juga. Jadi kalau dia berbicara sesuatu yang bagi kita itu tidak masuk akal atau justru menyakiti kita padahal kita tidak membuat apa-apa, ya anggap aja itu sebagai satu hal yang lucu. Karena itu akan merupakan sesuatu yang kita akan ikut sama-sama sakit apabila kita ikut menanggapi apa yang dia lakukan yang sepertinya tidak masuk akal, bukan perilaku yang tidak sehat. Jadi sama kakak ipar saya akhirnya itu berhasil ya. Dia berhasil, jadi dia melatih dirinya ketika teman kerjanya itu mulai mempunyai sikap yang buruk dan dia selalu merasa itu lucu. Tidak pantas bagi seorang yang sudah bapak guru dan mempunyai sikap seperti itu, dan dia merasa itu lucu saja karena itu tidak pas gitu, dan orang ini bermasalah, dan akhirnya dia bisa bebas dengan dirinya. Seperti Ibu Reni bilang, kita tidak harus bertanggung jawab terhadap orang, tapi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Akhirnya dia bisa hidup bersama, dan setiap orang itu marah-marah dia merasa lucu karena ini adalah tindakan orang yang bagi kita itu kurang sehat secara
jiwanya, tetapi ya kita tidak harus ikut sedih, ikut marah dengan karena dia kurang sehat. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk Ibu Rani yang sudah membawakan, saya sangat terberkati. Saya pingin lagi kapan-kapan kita bertemu lagi, Bu Rani. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Kristiani. Ya, terima kasih Bu Dike. Mbak Rani, terima kasih. Mungkin karena waktunya terus berjalan, bolehkah saya minta tolong pengumuman dari Ibu Esther, Sekretaris. Mari, silakan. Oke, terima kasih narasumber kita Ibu Rani. Saya pribadi sangat belajar dari ini semua ya. Saya senang dengan webinar-webinar dari Air Hidup ini sebab pembicaranya orang-orang yang memang itu bidang mereka. Dan itu membantu saya, sangat membantu dalam hubungan-hubungan saya dengan orang, bahkan di dalam keluarga saya. Oke, pengumuman bagi kita semua, teman-teman. Kita masih, untuk paket 3 ini kita masih ada 2 lagi, webinar kita. Itu satunya adalah tentang apakah kesehatan mental keluarga kita itu baik atau sehat gitu. Dari judulnya saya sangat penasaran sekali. Yang satu lagi yang terakhir adalah seni berkomunikasi. Nah, ini juga mendukung apa yang kita pelajari hari ini. Dan harapan kami kita semua bisa hadir dalam webinar yang selanjutnya ini. Karena dalam satu paket itu ada 4 tema ya. Jadi akan sangat baik kalau kita bisa lengkap untuk sama-sama belajar di situ. Jadi nanti kami akan memberikan informasi ini supaya kita bisa share ke keluarga, teman-teman, dan siapa saja yang kita kenal supaya ini bisa menjangkau lebih banyak lagi orang, supaya mereka juga dapat manfaat seperti yang kita dapatkan hari ini. Lebih daripada itu, yang penting lagi bahwa ini disediakan sertifikat. Ini biasanya untuk orang-orang bekerja ini sangat membantu sekali sertifikat pendidikan seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang dari kami. Terima kasih sudah hadir dan sampai ketemu lagi.